Miss Dian. Hai semuanya. Ih, cantik banget Miss Dian pakai pink-pink ya, cerah banget nih hari ini. Iya, Gimana Miss, ya. kabarnya Miss? Alhamdulillah baik Rizka. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Keluarga gimana Miss? Aman, masih WFH? Aman, aman. Alhamdulillah. Gimana Miss WFH? Ya gimana ya? Ya begini aja dijalanin aja ya. Mau Oh, seperti apa? Ah, ah. oke Miss. Miss Dian nih udah mau presentasi nih Miss. Oh, Eh, hmm? mm, Sebelum boleh Miss? presentasi aku mau sapa dulu nih sama audiensnya ya. Mm-mm. Boleh dibuka dulu itunya, speakernya ya. Di unmute, unmute. Ya, halo semuanya. Halo. Hai Miss, hai. Halo. Hai Miss. Miss Halo Halo Miss. Halo Miss. Miss. Miss Aduh, Yan. di Miss. mana Hai Hai Miss Dian, Dian. apa kabar? Dani, Hai kemudian Miss. Rafael, Halo Miss. semuanya lah ya, satu-satu ya Allah. Ya Allah. Kabarnya gimana semuanya? Alhamdulillah. Baik nih. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kabar baik nih. Alhamdulillah. Satu pertanyaan Alhamdulillah. saya. Dalam kondisi waras semuanya? Alhamdulillah waras. Insya Allah waras ya. Karena itu adalah pertanyaan yang penting, di mana sebelum kita masuk sesinya itu yang akan kita bahas soalnya. Menjaga kewarasan diri itu penting banget. Nabila, hai Nabila. Ya, Miss. Oke, ya silakan Rizka. Apa sesi selanjutnya gimana? Oke Miss. Nah, Halo. keren banget nih antusias dari teman-teman Yoter, teman-teman ini ya Miss, banyak alumni-alumni ya Miss, banyak apa teman-teman Universitas Bakri gitu. Antusiasnya gede banget nih, aku makasih banget buat kakak-kakak dan teman-teman yang udah meluangkan waktunya untuk bareng-bareng belajar kita di sore hari ini bareng sama Miss Dian tentang psikologi dan gimana sih caranya kita untuk memanfaatkan momen ini, momen Ramadan dan momen COVID ini sebagai ajang untuk kembali ke fitrah gitu. Oke, silakan Miss Dian, waktu dan tempat aku persilahkan. Oke, iya baik. Terima kasih Rizka dan semuanya ya. Saya sangat berterima kasih atas partisipasi kalian gitu ya. Jadi kalian datang ke sini itu saya sungguh berterima kasih banget ya. Semoga mudah-mudahan ilmu yang saya kasih lewat kita sharing session ini bisa bermanfaat buat kalian semua ya. Oke. Admin tolong itunya apa namanya? Materinya, please. Baik ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Baik, hari ini ya sore ini saya akan memberikan sedikit ilmu yang dimana tuh sebenarnya itu kita itu sering lupa karena dalam kondisinya itu adalah kita lalai, padahal itu ada di depan mata, tapi kita sering mengabaikannya gitu ya. Oleh karena itu tema kali ini topiknya itu adalah memanfaatkan momen dengan kembali fitrah. Kenapa saya menyampaikan tentang momen di sini ya? Karena saya melihat juga bahwa ya sejak pertama kali kita dinyatakan untuk tidak boleh keluar rumah itu kira-kira bulan Maret yang lalu ya, rasanya sudah sangat lama sekali ya. Jadi banyak sekali yang saya melakukan refleksi kemudian kontemplasi ya. Maksudnya di sini adalah saya melakukan analisis ya. Analisis semuanya saya analisis ya, termasuk tentang perilaku. Nah, perilakunya di sini adalah hal yang menarik adalah melihat sisi manusia, di mana saya bisa melihat juga bahwa biasa berkegiatan atau aktivitas di luar, kemudian suddenly tiba-tiba harus dikarantina di dalam, gitu ya. Nah, celakanya adalah ketika di karantina itu adalah kita bersama dengan orang-orang yang nggak srek, atau biasanya itu kita komunikasinya tuh kurang. Karena setelah disadari,
aktivitas kita di luar rumah itu adalah untuk sebagai peralihan gitu ya. Nampaknya seperti sibuk ya, nampaknya. Tapi sebenarnya itu adalah kita sedang melakukan peralihan diri ya. Nah, untuk yang kali ini adalah fitrahnya itu apa sih ya gitu. Fitrahnya itu mungkin kalau teman-teman tahu itu secara definisi itu fitrah itu apa sih? Fitrah itu seperti kembali ke awal ya. Nah, tapi sebenarnya apa sih awalnya itu? Oke, next admin. Iya, ya di sini saya mengutip ya satu kutipan yang cukup sederhana tapi sebenarnya esensialnya meaningful banget ya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Artinya apa? Artinya adalah dengan adanya WFH ini sebenarnya kita itu dikasih pembelajaran. Yaitu apa? Dari momen ini memberikan pembelajaran buat kita. Kita dikasih waktu untuk mengenal lingkungan lagi, yaitu adalah membangun hubungan dengan significant others kita. Kemudian ada the other side-nya itu adalah the most important thing adalah kita bisa mengenal siapa diri kita dengan kondisi seperti ini. Dan satu hal lagi adalah ternyata dari pengalaman saya adalah selama ini kan saya terlalu sering banyak di luar rumah ya. Begitu ada hal seperti ini, momen seperti ini, ternyata orang-orang yang mengharapkan saya, yaitu keluarga saya, mengharapkan saya di sini, itu terasa sekali gitu loh. Di sini tuh keberadaan saya tuh memang dinantikan. Gitu. Nah jadi saya ingin tujuan saya ini adalah ingin mengajak teman-teman gitu ya untuk melakukan refleksi gitu ya. Oke. Terutama adalah tentang komunikasi intrapersonal. Balik lagi kepada kita sendiri. Next. Admin. Oke, admin boleh kita skip dulu yang ini. Nanti kita balik lagi nih harusnya di bagian paling akhir. Ya. Gejala stres ya. Saya melihat ya ini ya. Kenapa saya tersenyum ya? Karena sebenarnya gini. Mayoritas tuh ternyata banyak sekali ya yang tidak menyadari bahwa ternyata dirinya stres. Yang sering kali terjadi adalah mengabaikan bahwa itu stres. Dan karena saking mengabaikannya, nah itu hormon di dalam tubuh itu yang bereaksi akhirnya memunculkan jerawat. Nah, kalau audiens bisa melihat saya bersih-bersih aja kan ya. Nah, itu karena saya nggak stres. Karena bukan gitu ya. Maksudnya adalah saya bisa menguraikan apa yang saya alami, saya bisa menguraikan sendiri gitu ya. Bisa menguraikan yang menjadi benang kusut yang ada di diri saya itu perlahan. Jadi itu yang saya mau ngajak teman-teman itu adalah bahwa yuk coba kenali lagi. Karena apa? Karena terlalu sibuk untuk menyalahkan faktor di luar itu tidak akan membantu apapun. Menyalahkan karena begini. Kalau yang sudah punya pasangan, aduh, ini kenapa sih ya? Kok cuek banget ya sama aku, bla 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 dan segala macam. Kemudian tugas, ya ampun tugas ya, aduh, apalagi kalau tugasnya sama DP. Oke, zing gitu kan ya. Iya, Akbar ya ketaunya kenceng banget tuh kalau di unmute tuh. Bener, fakta banget ya. Fakta. Ya, oke ya. Tapi sebenarnya gini, setiap kali saya membuat suatu tugas, itu sebenarnya itu adalah ada tujuannya. Tujuannya itu adalah sebenarnya membuat diri kalian itu lebih sibuk. Karena kalau tidak disibukkan, pikiran ini itu akan bisa mensabotase kita. Pikiran kalau kita tidak bisa kendalikan, maka dia akan yang mensabotase kita. Dia yang akan mengendalikan kita untuk berpikir yang negatif. Untuk membolehkan pikiran ini kemana-mana.
ya. Padahal yang punya badan siapa? Nah, seharusnya kita yang bisa mengendalikan pikiran tersebut. Nah, oleh sebab itu ya, dari paparan singkat ini ya, saya bisa meringkas gitu ya, bahwa seperti inilah gejala stres gitu ya, bahwa gejala emosi misalnya yang tadinya dia cheerful gitu ya, tapi suddenly tiba-tiba kok sehari, 2 hari, seminggu, kok tiba-tiba gloomy, kemudian kenapa kok sensitif sendiri gitu ya, kemudian kenapa bla 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 bla, terus habis itu mencoba untuk menyalahkan faktor di luar, bla 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 segala macam. Seakan-akan itu pada tingkat ekstrimnya itu adalah dunia gue runtuh, gitu loh. Detik ini juga runtuh. Padahal yang bersangkutan lupa bahwa sebenarnya momen ini mengajarkan kita loh, gitu. How to survive, gitu loh. Bagaimana sih cara kita survive dengan momen ini, gitu. Hidup itu selalu ada 2 pilihan, mau iya, mau tidak. Nah, dalam melakukan suatu perubahan pun juga dihadapkan oleh pilihan. Nah, termasuk tentang gejala stres ini. Kalau kamu sudah tahu tentang simptomsnya itu seperti apa, gejalanya itu seperti apa, maka sebaiknya jangan ragu untuk ambil pulpen, ambil kertas, tuliskan apa adanya. Karena apa? Hal itu yang seringkali kita abaikan. Hal itu, aduh, kayaknya kalau misalnya kayak gini gue jadi gila ya. Beneran gue gila gak sih? Aduh, gimana ya? Terus nanti tanya kepada sama orang terdekat, menurut lo gue gimana gitu. Nah, kemudian keberadaan dia menjadi toksik gitu loh bagi lingkungannya gitu. Karena apa? Annoying. Menanyakan hal-hal yang sepertinya seharusnya dia tidak menanyakan hal itu ya, tapi dia lebih fokuskannya pada hal itu gitu. Nah, ini juga ada pilihannya. Kamu mau setelah kamu mengetahui simptomsnya kamu, tidak ragu untuk menuliskannya di jurnal diary kamu, ya. Nah, usai itu kamu harus lihat, kenali, accepted, terima bahwa, oh iya, oke. Selanjutnya apa lagi? Kamu harus mencari tahu dengan apa? Memperbanyak referensi, baca buku, gitu ya. E-book banyak. Online iya. By the way, saya sering belanja buku loh. Ya, karena apa? Karena untuk ini meminimalisir pikiran-pikiran yang kadang tuh tidak terkendali gitu. Ya. Nah, di situ saya ada pilihan. Pilihannya itu adalah apa? Saya mau menindaklanjuti stres itu atau saya mau melakukan kontribusi yang jauh lebih besar. Yaitu apa? Tulisan, menyelesaikan pekerjaan yang tertunda, memberikan perhatian kepada keluarga, kemudian banyak hal lah. Gitu, ya, selalu ada pilihan. Oke, next. Nah, ya. Jadi kan tadi saya sudah sampaikan ya mengenai tentang toksik ya. Jadi sebenarnya toksiknya itu adalah bukan sudahlah kita membiarkan diri kita itu diinterupsi dengan pikiran-pikiran yang negatif gitu ya. Nah, itu habis itu kita akan menjadi lama-kelamaan ya, secara tidak sadari kita akan menjadi toxic person. Sebenarnya kita kan harusnya menjauhi dari toxic people, tapi ternyata kita yang menjadi toksiknya, gitu kan ya. Nah, sebenarnya toksiknya itu bukanlah semata-mata yang halnya negatif, tapi juga ada toxic positivity. Ya. Terkadang itu kalau kita sharing sama peer group, temen gitu kan ya, yang notabene itu kita juga nggak tahu sih kualitas dalam kondisi WFH ini, kita akan bisa melihat sih kualitas manusianya seperti apa ya. Nah, kalau misalnya temennya itu juga ternyata gitu ya, ketika kita menyampaikan gitu ya apa yang dirasakan, nah yang menerima pesan kita ternyata juga mengimbanginya dengan iya ya bener juga kata lo, iya ya gitu lah. Kemudian disampaikannya, ya udah deh, sabar aja ya. Ya udah deh, kamu pasti kuat kok, gitu. Nah, ungkapan-ungkapan seperti itu tuh ternyata tidak memberikan tidak memberikan ini penguatan gitu. Justru itu sebenarnya tuh ilusi, semu, gitu loh. Kenapa? Karena sebenarnya yang kita butuhkan tuh bukan itu, gitu. Nah, ini juga toxic positivity ini juga ada. Oke, nanti saya akan bisa
saya akan bebaskan kepada teman-teman untuk menanyakan ya tentang hal ini ya. Oke. Yuk, next. Yang apa sebelumnya itu ya? Sebelumnya itu tadi tentang apa mind map aku. Yes, thank you. Ya, jadi gini, saya ingin menjelaskan di sini ya tentang apa sih? Tadi kan kita sudah mengetahui tentang gejala stres ya, toxic, kemudian toxic positivity. Sebenarnya akar permasalahannya itu dari mana sih? Mungkin ini menjadikan polemik. Akar permasalahan manusia itu berasal dari hubungan interpersonal. Big question, why? Kenapa kok bisa begitu? Karena begini, ketika kita namanya makhluk sosial ya, kita butuh orang, gitu kan ya. Tapi kita harus sadari juga bahwa dalam menjalani suatu hubungan antar pribadi, interpersonal ini, kita menjalani 3. Hubungan percintaan, hubungan pertemanan, dan hubungan pekerjaan. Kalau kamu bisa menyimak hal ini, ya, listening by your own self, kamu mindfulness dengan diri kamu sendiri, kamu akan bisa melihat ketiga hal ini secara jelas lagi, secara clarity lagi. Nah, dari kejelasan ini kamu akan bisa memutuskan kamu mau kayak gimana nih. Oke, lanjut ya. Baik. Nah, di sini di bawahnya itu ada konflik. Jadi saya ingin menjelaskan bahwa yang namanya ketika kita memutuskan untuk menjalani suatu hubungan interpersonal ya, pasti akan menemui ini friksi atau konflik. Sorry, itu typo ya. Friksi ya, bukan fraksi ya. Friksi ya. Friksi atau konflik. Konfliknya itu macam-macam. Dalam kondisi yang seperti ini itu tingkat sensitivitinya itu tinggi. Banget tingginya ya. Oke, kemudian sebenarnya itu permasalahan termasuk dengan keluarga ya, gitu ya. Yang tadinya kita biasanya yaitu tadi banyak keluar di rumah gitu kan ya. Karena keluar di rumah itu kita tidak sadari adalah suatu bentuk peralihan. Maksudnya adalah kita seperti aktif, tapi sebenarnya kita kadang suka denial bahwa itu adalah kita sedang melakukan peralihan, gitu loh, pengalihan, lari, denial, gitu ya. Oke, nah sebenarnya saya mau ngasih tahu bahwa semua itu permasalahan dari manusia itu adalah bisa ditangani dengan bentuk komunikasi. Kalau komunikasinya, kalau diri kita, kan kita yang harus kita bentuk adalah diri kita dulu ya. Kalau dari diri kita itu adalah orang yang open heart, open mind gitu ya. Yang seperti saya bilang tadi, kamu kenali dulu gejala stres kamu jangan denial dengan kamu tuliskan secara apa adanya dengan pulpen dan kertas itu. Don't be shame, kamu sampaikan apa adanya, setiap hari kamu buat jurnalnya sehingga kamu akan tahu perkembangan kamu itu seperti apa. Gitu ya. Ini cara untuk mendiagnosa sendiri juga bisa. Nah, mengetahui bahwa kamu kita tuh punya masalah dengan orang terdekat gitu ya. Nah, ini saya mau nyampein bahwa bisa ditangani dengan komunikasi yang baik. Nah, kalau komunikasinya yang baik itu bagaimana sih? Pertama adalah diri dulu. Belajar untuk kenali diri dulu. Kemudian implementasikan dalam bentuk I language and I attitude. Pasti kalian sudah tidak awam lagi ya dengar I language dengan I attitude kan ya. Tapi sebenarnya I language dan attitude ini dalam implementasinya sangat sulit sekali. Apalagi dalam kondisi yang tertekan seperti ini. Berjarak dengan emosi itu sangatlah penting. Ya, di sinilah peranan I language dengan I attitude itu sangat berperan penting banget. Oke, di dalam I language itu ada constructive language dengan destructive language ya. Jadi bahasa yang membangun dengan bahasa yang sebaliknya. Kemudian I attitude, perilaku, itu kan harus selaras ya. Jadi bagaimana sih kita bisa dipercaya orang, bagaimana sih kita bisa sebenarnya bukan hanya untuk pada orang lain ya, tapi untuk intrapersonal. Kita harus melihat apakah ungkapan dengan aksi itu selaras atau tidak. Bagaimana caranya? Kita harus dan mewajibkan sendiri gitu ya, diri sendiri ini kepada I attitude-nya. I attitude dengan I language. I attitude adalah kepada perilaku. Kamu rasakan dulu sebelum kamu melakukan itu pada orang lain. Apakah itu enak nggak sih kalau misalnya saya diperlakukan seperti itu gitu?
Nah, di situ saya membreakdown menjadi 2, ada destructive attitude sama constructive attitude ya. Lagi-lagi tuh ada typonya lagi, sorry ya. Nah, kalau ini ya, dari ketiga hal ini secara sadar diri ya, kita melakukan dengan mengakui diri, accepted yourself gitu ya, penerimaan diri gitu ya, bahwa ya, saya memang memiliki kekurangan ini, ya, saya tahu kekurangan saya ada di mana, ya, dan so on. Nah, maka kamu akan bisa membentuk I-brand kamu. Sehingga yang biasanya kita sibuk dengan mencemooh orang, sibuk untuk memberikan penilaian pada orang lain, sibuk untuk memberikan penilaian pada orang lain gitu ya, kita akan bisa terfokus pada diri kita mau membentuk diri kita seperti apa. Itu maksudnya dari kerangka pemikiran ini ya, I-brand itu. Kalau pasti teman-teman juga suka ngeliat TikTok, ngeliat Instagram gitu kan ya. Wah, saya juga termasuk suka ya. Yang TikToknya tapi ya. Nah, banyak ya influencer juga yang saya agak miris juga ya ngelihatnya. Kenapa? Karena mereka itu apakah sadar nggak sih sebenarnya mereka itu, keberadaan mereka itu dengan followers banyak, attitude-nya itu bisa memberikan pengaruh pada followersnya. Kalau dia meremehkan kondisi ini dengan tetap jalan-jalan, dengan tetap ini mah semuanya yang penting mah imun lo aja yang baik lah, bla 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 bla. Saya miris di situnya karena apa? Dia tidak menyadari gitu loh bahwa aksinya itu bisa memberikan influence pada followersnya gitu loh. I mean gini, dia harus bertanggung jawab gitu ya. Dia harus tahu bahwa itu adalah part dari tugas kehidupannya dia. Nah, itu dia. Apaan lagi tuh ya tugas kehidupan ya, berat bener ya. Oke. Ya, jadi setiap masing-masing manusia itu punya tugas kehidupannya masing-masing. Ya. Setiap orang. Nah, yang sering kali kita lupa adalah kalau kita misalnya sebagai influencer itu tadi ya, dia lupa bahwa saya sudah dikenal banyak orang. Setiap kali saya mempromosikan, mengendorse barang gitu ya, teman-teman follower saya pada ngikut semua. Nah, seharusnya bukan money oriented lagi yang dia pikirkan ya, tapi melakukan refleksi bahwa ternyata tindakannya dia itu akan menjadi role model bagi semuanya. Gitu ya. Oke. Nah, karena melihat fenomena yang seperti itu ya, itulah saya akhirnya memformulasikan bahwa untuk bisa kita membentuk I-brand itu, kita harus mencintai, belajar, mencintai diri kita sendiri. Ya. Nah, dalam proses diri ini, kita pastinya apakah kita harus meriset menjadi orang yang baru? Tidak. Apakah kita harus menjadi faking? Tidak. Apakah kita harus tidak. Pertama yang harus dilakukan adalah jadilah diri kamu sendiri tanpa kamu naif. Don't be naif. Don't be. Ya. Karena apa? Karena di sini saya mau menjelaskan bahwa keberadaan diri kita yang sekarang itu sudah dipengaruhi atau diterpa oleh beragam hal. Sosial media. Benar? Ya. Terutama yang perempuan nih. Iya ya. Gitu kan ya. Nah, gitu kan ya. Terus yang laki-laki, kalau yang laki-laki apa ya? Kira-kira apa ya yang menjadi role modelnya mereka ya? Aduh, nanti kalian share ya. Kemudian yang jelas adalah sosial media itu memberikan terpaan dalam proses dalam pembentukan diri kita. Kemudian peer group. Nah, ini dia. Guys, gimana ya? Ini tugasnya DP kok berat banget ya? Bisa nggak sih? Mau melakukan bimbingan nih gimana nih? Ya. Relate banget nih, Miss. Ya, kadang kita cerita tuh sama peer group kita gitu kan ya. Nah, yang kita tidak sadari adalah terkadang peer group ini sebenarnya adalah bukan wadah kita yang tepat. Malah mengompori kita untuk menjadikan personality yang membingungkan. Jadi yang seharusnya kamu tuh bisa berubah, tapi karena
sering diterpa oleh peer group kamu gitu ya, apalagi untuk karakteristik Gen Z nih, Gen Z gitu ya, itu biasanya memang lebih banyak dipengaruhi oleh teman sebayanya dibandingkan kalau orang tuanya yang ngomong. Bener? Coba ngangguk ya. Ya. Oke. Nah, kemudian itu ya peran peer group ya. Kemudian status sosial ekonomi ini pun juga ya. Kalau misalnya dari status ekonominya, sosial ekonominya, misalnya dari ekonominya kurang, ini juga memengaruhi dia menjadi orang yang minder. Padahal sebenarnya dia punya kompetensi yang besar, tapi karena dia melihat bahwa, ternyata teman-teman saya yang khususnya ilkom nih kece-kece nih, aduh, ya ampun ini apalagi dengan apa kondisi yang begini ya, segala macam. Nah itu bisa menjadikan dia menjadi yang minder gitu ya. Oke, kemudian keluarga. Sorry, kalau misalnya keluarga yang broken home ya itu juga akan bisa memengaruhi mindset overall ya secara holistik. Jadi eye language-nya pasti terpengaruh, eye attitude-nya terpengaruhnya seperti apa? Yang bersangkutan tidak sadar bahwa bagi saya ungkapan yang saya sampaikan ke dia nggak masalah. Coba kamu rasain deh, iya kok saya nggak masalah kok dengan ungkapan tersebut. Misalnya ya, misalnya kayak gimana ya, contohnya kayak, aduh ditolak nih, gitu, ditolak. Kata ditolak, dia sampai lupa dia berhadapan dengan siapa. Tapi ungkapannya itu, kan kemarin Miss menyampaikannya ditolak. Misalnya judul saya, misalnya gitu kan ya, judul makalah saya kan ditolak sama Miss. Itu dia mengkomunikasikannya di depan grup gitu kan ya, nah dia lupa gitu loh. Tapi setelah ditanyakan secara personal, apa yang dirasakan kalau misalnya kamu menerima ungkapan seperti ini? Saya nggak merasakan apa-apa, Miss. Nah, itu berarti bisa dilihat bahwa ini adanya faktor keluarga. Interaksi dia dengan keluarganya mungkin bisa jadi itu kurang baik, sehingga membentuk konsep dirinya itu kecenderungannya negatif, gitu, ya. Sehingga dia tingkat kepekaannya pun juga minim, gitu. Nah, orang yang seperti ini empatinya bagaimana? Kurang juga. Karena apa? Dia pun saja tidak bisa merasakan. Dari bahasa yang dia sampaikan, kemudian perilaku yang dia lakukan, aksinya gitu loh. Dia sampai nggak memikirkan bagaimana ya orang lain ya terhadap perilaku saya, terhadap kata-kata saya. Maksud saya sih membangun dia. Iya, karena terbiasa gitu. Karena terbiasa di dalam rumahnya itu mungkin keluarga intinya itu menyampaikan ungkapan yang motivasinya itu dengan ungkapan yang agak sedikit memaki gitu ya. Misalnya gini, masa sih kayak gitu aja nggak bisa, bodoh bener sih kamu gitu loh. Kamu udah gede nih, kamu udah mahasiswa, masa sih nggak bisa, bla bla bla. Nah, menurut keluarganya itu dalam motivasi ungkapan yang positif gitu ya. Padahal sebenarnya keluarganya sudah berkontribusi pada dirinya untuk membentuk dirinya demikian. Walhasil dia tidak bisa merasakan eye language-nya, eye attitude-nya. Demikian, ya. Oke, kemudian sexual orientation. Ya, ini juga bisa. Kemudian budaya. Nah, budaya di sini bukan berarti dari Jawa, Batak, Kalimantan, bukan. Tapi bagaimana keluarga membentuk diri kamu, gitu ya. Jadi dari kebiasaan-kebiasaan yang ditanamkan oleh keluarga, gitu ya, orang-orang terdekatnya itu juga membentuk budaya kita. I mean gini, karena budaya kita yang biasanya di dalam keluarga biasanya ya untuk membuka komunikasinya itu yang demokratis gitu ya. Jadi ya silahkan kamu ini. Nah itu akan terbawa ketika dia melakukan interaksi komunikasi sosial dengan yang lainnya gitu ya. Tapi kalau terlalu otoriter itu juga akan terbawa ke dia. Dia akan menjadi orang yang mendominasi. Gitu. Ya. Oke, terima kasih 10 menit. Pas banget ya. Nah, dari semuanya ini ya, saya mau menyampaikan adalah bagaimana sih how to exit semua ini. Caranya itu adalah berani untuk melakukan perubahan diri. Untuk berani melakukan perubahan dirinya, itu nanti boleh kalian tanyain ya. Nah, ini semua, ini yang disebut dengan kembali ke fitrah. Kembali ke fitrahnya apa? Yaitu balik lagi ke self-nya ini, si tengah ini, yang hatinya ini, gitu ya. Belajar untuk mengenali diri dengan tidak denial.
tidak menyangkal, gitu ya. Jangan malu dengan diri kamu sendiri. Karena apa? Apa sih yang harus dimaluin gitu loh? Kamu ingin menjadi diri kamu sendiri. Kamu ingin menjadi orang yang bisa membantu orang lain. Tapi jangan salah, kamu jangan terlalu banyak membantu orang lain sedangkan kamu mengabaikan diri kamu. Nah, ya, jadi itulah maksudnya kembali ke fitrah itu. Fitrah itu adalah diri kita sendiri. Oke, itu aja. Thank you, Tiska. Thank you, Miss. Sampai kesemutan kaki saya ya. Waduh. Wah, ini Miss benar-benar apa? Materinya Miss Dian ini benar-benar balik lagi ya, back to basic, back to essential gitu. Ya. Kita sering lupa gitu esensi diri kita sendiri, konsep diri kita sendiri itu sebenarnya dipengaruhi oleh banyak faktor ya, Miss. Benar. Utamanya dari keluarga ya, Miss. Benar. Dan di momen WFH kayak gini, di mana kita bakal di rumah aja, kalau misalnya yang anak rumahan kayak saya, bukan anak rantau, itu momen sama keluarga tuh jadi 24/7 gitu kan. Enak 24/7. maksudnya jadi tiap hari gitu loh, Miss. Oke. Iya. Kalau misalnya yang biasanya kuliah, terus pulangnya malam, ngerjain tugas, ada UAS, segala macam, jarang ketemu keluarga, jarang ketemu adik-adik, sekarang jadi punya waktu banyak nih, Miss, buat keluarga, nyobain hal-hal baru, tapi nggak memungkiri juga ketika kita mau misalnya nulis skripsi nih, Miss. Nah, terus kayak terdistraksi gitu loh, Miss, karena balik lagi di rumah. Iya. Ya kan, Miss? Nah, karena di rumah itu bukan tempat yang begitu kondusif untuk kita melakukan kegiatan yang produktif gitu loh, Miss. Ya, benar itu. Betul, apalagi yang kayak biasa disuruh-suruh ya kan. Apalagi mau buka gitu. Oh iya, bentar lagi gitu. Sebenarnya kalau itu dia ya, kalau andai kata bisa ya itu dia. Kalau kita mengenali diri, kita mau mengenali diri kita sendiri ya. Kita akan menerima ungkapan tersebut itu di mind kita itu ya. Di mind kita itu adalah, oh, aku sedang diajari untuk mandiri pada saat nantinya. Gitu. Betul, Miss. Iya, kalau jadi balik lagi ya. Iya, Gimana kita ngeresponnya ya, Miss? Betul. Tapi yang pertama, first of all, itu adalah kamu harus accepted dulu. Penerimaan diri itu lebih penting. Ya. Karena gimana pun juga, semua juga mengalami hal yang sama ya, Miss. Benar. Semua juga lagi struggle gitu. Ya, betul. Gitu. Nah, teman-teman udah lumayan nih yang ngantri nih. Udah ada 3 pertanyaan ya. Oke. Miss, aku boleh buka Q&A-nya aja kali ya, Miss? Yes, monggo. Oke deh. Nah, yang pertama ini dari Aji, dari Kak Aji. Nah, Miss Dian, saya mau bertanya mengenai mengelola stres atau permasalahan. Apa selaras dengan pengalaman orang itu sendiri? Karena kalau orang sudah terbiasa mengelola stres atau masalah, maka kedepannya akan biasa saja. Lalu bagaimana dengan kita anak muda nih, yang mungkin aja pertama kali stres dan dapat masalah? Boleh, Miss? Oke, Ajinya mana ya, Ajinya? Boleh? Iya. Boleh Kak Aji di-unmute? Ya. Selamat Halo. Selamat sore, Aji. Selamat sore. Ya, oke. Gimana, Aji? Gimana? Iya, gini. Kan dalam mengelola stres kan biasanya butuh pengalaman ya, Miss ya. Iya. Butuh pengalaman, walaupun mungkin usia muda. Cuman mungkin bagi kita yang masih anak muda, yang barangkali pertama kali mengalami stres atau mempunyai masalah yang berat, kurang jeli atau kurang baik dalam mengelola stres. Mungkin Miss ada tips-tips atau bisa sharing bagaimana buat kami yang baru mengalami permasalahan atau stres untuk mengelolanya untuk pertama kali itu seperti apa agar kedepannya bisa mengelola dengan lebih baik lagi. Oke, thank you. Aji, kamu ini nggak terbiasa untuk menulis jurnal nggak? Jurnal enggak sih. Kalau jurnal enggak, cuman kalau catatan-catatan kecil kayak misalkan poin-poin aja sih. Misalkan aku kenapa, solve-nya gimana gitu. Biar lebih lega aja. Ya. Satu hal yang harus, ini buat kalian semua ya, satu hal yang harus difokuskan adalah jangan terfokus pada hasil.
Jangan langsung minta solve-nya itu seperti apa dengan cepat, tidak. Tapi yang harus difokuskan adalah prosesnya. Gitu. I mean gini, manusia itu membutuhkan waktu yang sangat lama untuk bisa membentuk dirinya dia. Nah, salah satunya itu adalah momen kehidupannya dia. Nah, terkadang hal-hal yang kecil, misalnya ada masalah dengan hubungan pertemanannya, atau dari rumah deh. Misalnya, komunikasi dengan saudara. Terkadang kita kan suka godain ya, saudara kita ya. Misalnya kayak gini, teasing ya. Lu jelek banget sih hari ini, gitu ya. Enggak kan, gue cuma bercanda doang. Nah, sebenarnya, itu juga masalah. Karena apa? Kamu mau nggak sih kalau diperlakukan kayak gitu? Gitu. Dan satu lagi, apakah saudaramu itu berkenan nggak? Padahal dia butuh support, gitu kan? Dan dia butuh wadah. Dan dia berharap bahwa kakaknya atau abangnya itu bisa memberikan wadah bagi dia. Gitu ya. Apalagi kalau di dalam keluarganya itu memang tidak ada role model yang bisa dicontoh. Karena semuanya pada sibuk sendiri, semuanya pada ini sendiri gitu ya. Kita tuh kan butuh wadah. Nah, tiba-tiba kita cara untuk engage-nya itu, cara untuk dekatnya itu dengan cara bercanda yang seperti itu. Nah, gitu ya. Jadi kadang tolong kalau Dila tuh apakah pada umur berapa sih kita harus sebenarnya dengan hal-hal yang kecil seperti itu dan itu konsisten kita lakukan. Nah, itu sebenarnya kita sudah membuat masalah pada orang lain dan kita sudah berkontribusi membuat orang itu menjadi tidak pede sama dirinya sendiri akibat kontribusi kita, akibat ungkapan kita. Walaupun itu cuman sebatas bercandaan-bercandaan. Precisely. Terkadang orang yang bersangkutan itu kan butuh, misalnya tiba-tiba dia berpenampilan beda gitu ya. Maksudnya itu adalah gimana ya? Tapi aku punya keterbatasan komunikasi, karena aku malu. Aku malu gitu. Aku mau nanya bahwa gimana sih penampilan aku gitu. Tapi karena dia tidak bisa mengkomunikasikannya dengan baik, yang dilakukan apa? Udah deh, ini aja, ganti penampilan aja gitu. Terus aku melihat bagaimana sih menurut teman-temanku. Gitu. Nah itu. Jadi nggak jadi dirinya sendiri seperti itu ya. Ya, karena kontribusi ungkapan yang destructive language itu tadi. Yang katanya itu maksudnya bercanda, tapi sebenarnya itu adalah kalian sudah berkontribusi, kita sudah berkontribusi untuk membentuk dirinya itu menjadi orang yang tidak pede. Tidak pede. Oke. Gitu. Thank you, Miss. Thank you. Sama-sama, Aji. Sama-sama. Thank you. Udah terjawab, Kak Aji? Sudah. Oke, makasih Kak Aji atas pertanyaannya. Oke. Nah, keren. Jadi gitu ya, Miss. Maksudnya ternyata ucapan-ucapan selintingan kecil yang kita kira maksudnya cuma buat bercandaan bisa jadi itu nancep di benak dan hatinya seseorang gitu. Iya, benar. Buat dipikirin terus gitu. Padahal itu kita ngerasanya kecil, tapi buat orang itu kayak iya, benar. jadi kepikiran gitu loh, Miss. Benar. Oke, nah ini udah ada pertanyaan kedua nih, Miss. Dari siapa? Dari Rain. Siapa? Dari Rain. Karena tadi ada Kak Aji nanya, tapi udah karena yang tadi pertanyaan pertama, jadi orang kedua gitu. Oke, nah pertanyaannya gini, Miss, saya mau tanya, apa mau di ini aja, unmute aja ya? Boleh. Kakak Rain boleh di unmute? Hai Miss Dian. Halo Ren. Akhirnya nanya juga. Ketawa aja kamu. Kenapa Ren? Kalau misalnya kita udah cerita nih sama seseorang, ya tapi tidak mendapatkan jawaban yang kita inginkan, karena ada faktor hal yang dari orangnya tersebut gitu. Apakah kita harus gimana ya? Simpan lagi sendiri, cari orang baru yang kita juga. Ya, oke, thank you Ren. Ya, boleh di mute dulu ya Ren ya, karena noise-nya di belakang banyak tuh ya. Oke, Ren, gini, saya mau nyampein ya.
untuk jadi sukses itu harus open heart sama open mind. Ya. Sometimes, terkadang kita tidak akan mendapatkan feedback sesuai yang kita mau. Maksudnya apa? Tadi Ren sampaikan bahwa kalau saya bercerita sama yang bersangkutan, ternyata feedback yang dia kasih nggak sesuai dengan yang kita inginkan. Apakah kita harus mencari orang lain? Pertanyaannya adalah, butuhkah seperti itu? Kalau terus-terusan kita mencari orang lain, penggantinya, buat apa? Sebenarnya kita harus melihat diri kita. Maksudnya gini, karena kalau itulah ya, karena kalau menggantungkan harapan terlalu besar akan sakit. Salah nggak sih? Betul, Miss. Bener, Miss. Ketawa, gue jadi ketawa nih. ya jangan berharap, jangan terlalu berharap gitu. Sebaiknya lebih fokus kepada diri kita. Pertanyaannya adalah, sekarang Ren usianya berapa, Ren? 24, Miss. 24. Selama 24, kontribusi kamu kepada masyarakat sudah seberapa besar, Ren? Dari lingkungan sekitar apa gimana, Miss? Iya, sudah berapa persen? Kalau di persentasekan, selama 24, ya selama usia kamu ini, sudah berapa banyak kontribusi kamu yang kamu bisa berikan? 50%. 50%. Seharusnya kamu jauh lebih besar daripada itu. Mungkin 50% itu hanya kepada orang terdekat. Tapi sebenarnya kalau kamu berkontribusi pada di luar dari keluarga, sudah berapa banyak, Ren? Sudah lebih sih, Miss, sekitar 70%. 70%. Bentuk kontribusinya kamu apa, Ren? Ikutan kayak acara sosial, terus juga bergabung dengan komunitas-komunitas yang memang bagus sekali. Orang banyak. Ya, bagus sekali, bagus. Terus ikut ini sih, Miss, kayak bikin event atau acara sesuatu yang bisa saya berikan kepada orang banyak sih. Oke. Sebaiknya kamu konsisten di situ saja, tanpa kamu harus mencari orang-orang yang, aku mau cerita, tolong dong kasih jawaban yang seperti aku mau. Nggak bisa. Kita tidak bisa memaksakan orang lain seperti itu. Kalau memaksakan orang lain seperti itu, artinya kita sudah egois, gitu ya. Sudahlah kita menganiaya diri kita, kemudian kita memaksa orang lain untuk mengikuti yang sesuai yang kita mau. Egois. Ya, jadi gini, saya tadi di awal kan sudah menyampaikan tentang tugas kehidupan ya. Setiap manusia punya tugas kehidupannya masing-masing. Ya, janganlah mencari kalimat yang yang tujuannya itu penegasan diri, seperti aku yakin aku bisa kok. Kayaknya mungkin aku bisa, tapi enggak, harusnya aku bisa. Atau meminta orang lain bahwa aku bisa kan ya keluar dari masalah ini. Bener kan? Kamu kan udah kenal sama aku kan? Bertahun-tahun. Bener kan? Gitu. Itu penegasan diri. Yang harus dilakukan apa? Penerimaan diri. Bahwa, oke, ini kenapa ya? Aku kok punya masalah di sini-sini aja ya? Sebenarnya ada apa? Luangkan waktu kamu, kemudian breakdown masalah itu dengan menulis sejujur-jujurnya, kemudian dicari tahu apa sih dari faktor-faktor ini yang sudah saya denial, yang sudah saya sangkal di sini. Nah, itulah yang harusnya diperbaiki. Gitu. Dengan cara apa? Banyak baca. Apakah banyak bacanya yang terkait sama kalau misalnya bulan Ramadan ini yang agamais saja? Jangan. Kalau terlalu fokusnya pada hal itu, nanti jadi terlalu ekstrim banget yang ke sana gitu. Padahal harus kita sadari bahwa semua orang itu beragam, semua orang itu berbeda. Ya. Gitu aja sih. Oke.
Oke, terima kasih, Miss. Sama-sama, Ren, sama-sama. Makasih Karen Fokus atas buat kamu aja, pertanyaannya. Ren. Fokus buat Iya, Ren. Iyalah, siap. kamu harus bahagia. Kamu harus Woi, bahagia. Ya, Amin. amin, amin, amin. Nah, ini termasuk ya amin. saya ingin sampaikan juga kepada teman-teman ya. Konsep bahagia itu adalah bukan karena IPK kita 4, bukan. Bukan karena uang kita banyak, bukan. Bukan karena pasangan kita banyak, bukan. Bukan itu semua. Sebenarnya konsep bahagia itu adalah kita mau menerima diri kita, mau belajar mencintai diri kita. Dengan begitu kita akan tahu kita mau seperti apa tanpa harus memusingkan apa kata orang lain. Gitu. Tapi bukan berarti kita akan berperilaku seenaknya, salah lagi. Tidak. Nah, itu tidak diperbolehkan seperti itu. Kalau misalnya kita sudah tahu siapa diri kita akan tahu, kita akan fokus karya apa yang kita bisa berikan kepada masyarakat jauh lebih besar lagi daripada yang sekarang. Misalnya menulis, karya menulis, atau misalnya membuat buku, atau misalnya membuat sharing session yang isinya untuk membangun kesadaran teman-teman yang lain. Dalam kondisi seperti ini pasti mereka butuh wadah, pasti. Itu juga termasuk salah satu langkah kecil kita yang wujudnya nyata, gitu. Itu termasuk kontribusi kita kepada orang banyak juga. Menaruh quote-quote yang membangun di Instagram, tapi likes-nya nggak banyak, Miss. Like-nya hanya sedikit, nggak masalah, tidak masalah. Jangan mencari pujian dari orang lain. Jangan. Kamu harus bisa melihat bahwa this is who I am, gitu. Tunggu saja nanti akan ada orang yang mengakui bahwa level keberadaan kamu itu sangat meaningful. Jadi yang namanya orang bahagia itu bukan berarti yang temannya banyak, tidak. Level kalau keberadaan kita, level keberadaan kita itu tinggi, nah itulah sebenarnya kita memberikan kebahagiaan pada orang lain. Oke, Miss. Nah, Miss, tadi ada yang komen nih selaras sama Miss jawab pertanyaan. Kak Safira Larasati katanya setuju, Miss. Kecewa emang awalnya emang dari harap gitu. Terus dari Kak Sharon, ya Allah Miss relate banget. Gitu. Terus dari Kak Richard Theo, katanya saya belum ada Miss, mungkin kayak yang tadi kontribusi kali ya. Kontribusi masyarakat. Terus ada dari Kak Akbar Fauzan, Rambe, ekspektasi tinggi, resiko sakit hati juga tinggi. Pernah merasakan itu saya, katanya gitu. Ini banyak nih yang bisa relate, Miss. Jangan melihat bahwa itu suatu trauma. Jangan. Kalau pembelajaran ya, Miss. Kalau mau, itu sebenarnya trauma itu tidak ada loh. Masa sih? Kenapa gitu? Kenapa begitu? Iya. Kenapa gitu, Miss? Benar. Kalau kita menemukan suatu kesadaran diri itu ya, maksudnya dari penerimaan diri kita itu bahwa sifat kita seperti ini karena ada hasil dari DNA, nggak bisa dirubah, betul, gitu ya. Dari orang tua, karena orang tua begini punya budaya begini, wah berarti aku punya kecenderungan begini, oke, bagus, itu penerimaan diri ya. Nah, terus habis itu apakah kita harus menyalahkan hal itu semua? Jangan. Justru kita harus memutus potong rantai itunya. Potong rantai itu dengan cara apa? Merubah diri. Mengakui bahwa, ternyata saya punya ya, galaknya saya punya, contoh saya, wah galaknya saya punya, iya orang tua saya begitu ternyata, tegas gitu ya. Nah tapi bagaimana caranya ketegasan ini itu tidak membuat orang-orang yang di dekat saya itu merasa tersakiti gitu. Bahwa sesuai dengan konteksnya. Nah makanya dengan berjalannya momen kehidupan yang saya alami ini, saya melihat itu bukan trauma lagi. Itu suatu pembelajaran dan pembekalan buat saya. Terima kasih Bapak Ibu. Saya menyampaikan seperti itu. Gitu. Berarti lebih gimana kita itu ngelola diri kita sendiri, karena kita nggak bisa kontrol orang lain, kita nggak bisa. Benar. Milih gimana respon orang lain ke kita, yang bisa kita kontrol diri kita sendiri ya, Miss. Benar. Amarah itu hasil ciptaan manusia sendiri. Betul. Iya. Kan selalu ada pilihan, kamu mau marah atau tidak, marah mau begini apa enggak, kan selalu ada begitu terus.
Tapi enggak, Miss. Biasanya anak muda kan nyalahinnya bukan ke diri sendiri. Ya, Ada setan. Setan nggak ngapain disalahin. iya makanya. Padahal wujudnya juga nggak tahu kan kayak apa. Gitu, Miss. Bener. Iya. Ini ada Karel Aldora sama Karel Putra. Ya. Halo Miss. Halo. Sama aja ya. Halo, Kakak. Hai. Nah, iya, maskaranya ada 2. Iya. Dua-duanya. Ada 2. Aduh. Itu Saya kira teman-teman kembaran, saya. Miss. Ini udah rame ya, Miss ya. Coba teman-teman Ya. udah open cam semua. Karena udah punya anak 2, Miss. Udah open cam semua. Udah open Iya, cam semua dikatin. ya. Ayo Kakak Rizka, gimana Kakak Rizka gayanya? Oke. Nah, buat Hai, Miss Mbak Dian Opi. dan teman-teman dan teman-teman semua, kita ada gaya nih khas yang on top. Itu tangan kanan teman-teman, Ya. itu di bahu kiri. Oh gini, pakai tangan kanan Kak Rizka. Theo yang bener aja, Theo. Theo, lu yang bener. Yang bener. Biar Nah, cepet, gini. biar cepet. Ayo kakak-kakak, boleh tangannya di tangan kanannya ke kiri, ke bahu kiri, udah siap? Oh gini, tangan kanan. Dari kanan ke kiri, Theo. Kayak Ultraman Iya, ya. Ultraman nih gini. Hai Kak Richard, dan Kak Karel, ternyata. Ayo. Udah teman-teman, udah semua. Udah nih. Kayak dia, oke lah. Oke, teman-teman panitia bisa standby. Yuk. 1, 2, 3. Oke, kita gaya bebas. Maghrib. Boleh? Kita pakai gaya bebas. Gaya bebas, gaya bebas. Gaya bebas. Oke, gak bebas. Ayo, kakak panitia boleh di screenshot. Oke, makasih banyak kakak-kakak yang Terima kasih udah semuanya, join, angkatan 2000. yang udah menyempatkan Terima kasih waktunya. semuanya. Terima kasih ya, Mbak. Semuanya ya. Selamat berbuka. Selamat berbuka teman-teman. Oke. Terima kasih. Terima kasih Miss Dian. Hai semuanya. Teman-teman, aku mau izin Sehat. belum Makasih, dadah. Masih Miss.